Industri kreatif yang saat ini semakin pesat membuat para pelaku industri kreatif semakin berlomba-lomba untuk mendapatkan pangsa pasar dari dalam atau luar negeri. Tapi belum ada yang mendapatkan rumus yang tepat karena ada yang mulai dari cara online dan ada pula yang mulai dari cara offline. Saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu cerita pengusaha muda kita, Hari Mawardi, yang membuat home decor dari bahan baku bambu. Kekayaan alam Indonesia memang tidak perlu diperdebatkan lagi. Namun, belum semua sumber alam di Indonesia dimanfaatkan dan mendapatkan perhatian yang sama. Bambu misalnya. Hanya sedikit masyarakat di Indonesia yang memanfaatkan tanaman ini menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Namun di tangan pemuda 31 tahun bernama Hari Mawardi ini, bambu bukanlah sekedar tanaman. Ia memberi nilai tambah yang tinggi lewat brand Amigdala Bambu. Bahkan bisnis kerajinan bambu yang dimulai dengan modal hanya 1 juta rupiah ini sekarang bisa mendatangkan omset puluhan juta rupiah per bulan. Kenapa sih sebenarnya dari awal dipilihnya bambu? Sebenarnya kita milih bambu karena ada beberapa nilai-nilai yang kita anggap cocok dengan apa yang kita inginkan. Pertama, nilai ekologisnya. Bambu sebagai penghasil oksigen yang paling besar dibandingkan tanaman lainnya. Terus kemudian nilai budaya, karena kita berada di Jawa Barat, banyak sekali produk-produk atau artefak-artefak baik budaya maupun fungsional sehari-hari menggunakan produk bambu. Sehingga kita mencoba mengangkat lagi, kenapa nggak balik lagi ke bambu. Dan saat ini pun tren di dunia untuk produk-produk yang sustainable banyak sekali menggunakan bahan baku bambu. Jadi itu alasannya. Oke, jadi apakah alasannya cuma dari sisi environment aja atau juga memang bambu dibandingkan bahan lainnya itu lebih tahan secara produk? Secara kekuatan ada banyak sekali penelitian-penelitian yang menyebutkan bambu itu bisa jadi lebih kuat dari baja. Kayak airport di Madrid, Spanyol, rangkanya menggunakan bambu. Terus kemudian kita lihat juga bambu termasuk yang materialnya ini paling fleksibel untuk digunakan menjadi bentuk apapun. Mau itu lurus, mau itu bentuk organik yang melengkung-melengkung, mau itu dianyam, dan dia bisa dimanfaatkan jadi apapun juga. Bisa jadi makanan, terus serat kain, dan lain sebagainya. Sehingga itulah kenapa kita pilih, karena kita melihat untuk bisnis kreatif seperti ini kita butuh variasi yang sangat luas gitu. Dari sinilah semangat Hari terbentuk untuk membangun bisnis kerajinan berbahan dasar bambu. Amigdala Bambu sendiri berawal dari penelitian kewirausahaan di Institut Teknologi Bandung, tempat Hari Mawardi mendapatkan gelar Magister Desain serta mengajar di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Tak sekedar berbisnis, Hari Mawardi juga merasa memiliki kewajiban untuk memberdayakan perajin bambu lokal agar bisa menghasilkan produk-produk yang unik serta ramah lingkungan. Dari tim pengajar di ITB waktu itu, terus kita melakukan penelitian untuk mengembangkan pengrajin-pengrajin lokal di Jawa Barat yang setelah kita teliti banyak sekali pengrajin bambu, dan alangkah disayangkan ternyata konsumennya banyak sekali dari luar, dan bahkan brand-brand yang membuatnya pun brand luar, bukan brand dalam negeri. Sehingga pengrajin lokal hanya menjadi buruh saja. Nah, sementara kita inginnya memberikan mereka wawasan baru untuk nanti di kemudian hari bisa lebih mandiri. Tidak harus selalu bergabung di Amigdala. Kalau mereka punya inisiatif membuat produk yang berbeda, ya silakan, kita membuka kesempatan tersebut. Dan ketika itu saya melihat masih sedikit brand produk bambu modern di Indonesia. Dan banyak sekali kalau kita lihat produk sustainable, bambu produk, banyak sekali dari luar negeri. Dari Indonesia mungkin masih sedikit. Padahal pengrajinnya ada banyak di Indonesia. Bermodalkan 1 juta rupiah dari uang pribadinya, Hari merintis usaha kerajinan bambu yang ia beri nama Amigdala pada tahun 2013. Modal itu ia gunakan untuk membuat prototipe kerajinan bambu untuk dipamerkan dalam Indonesia International Furniture Expo pada 2014. Produk Amigdala cukup memikat pengunjung pameran karena sejumlah keunggulannya. Keunggulan ini dimulai dari penggunaan material yang menjadikan bambu menjadi material tunggal dalam proses produksi. Selain itu, Hari mencoba mempertahankan keunikan imperfectness atau ketidaksempurnaan pada produk kerajinan bambunya. Mengakui bahwa material alam merupakan material yang susah untuk dibuat menjadi perfect.
karena pasti akan terjadi imperfectness yang menjadi ciri khas dari sebuah handmade. Hari bekerja sama dengan para perajin lokal asal Desa Mekarsari, Kecamatan Slawi, Kabupaten Garut, Jawa Barat untuk memproduksi kerajinan bambunya. Saat ini, Hari bekerja sama dengan 8 orang perajin lokal yang dipimpin Utang Mamat. Utang pula yang kemudian ditunjuk oleh Hari untuk menjadi kepala produksi amigdala dan bertanggung jawab atas proses produksi serta kualitas produk kerajinan bambu yang dihasilkan. Oke Pak Utang, saya mau minta diceritain proses dari awal dari bambu sampai menjadi produk seperti ini, itu ada berapa tahap? Kalau secara garis besar ada 4 tahap. Jadi pertama kita penyiapan bahan baku dari mulai penebangan. Jadi kita menebang bahan baku sendiri. Kalau kita memang ada yang diambil sendiri untuk bambu tertentu kita ambil sendiri. Adapun bambu tersebut kita tinggal pesan ke supplier kita yang sudah biasa mengirim bambu ke kita. Tinggal kita jelaskan bahwa kebutuhan bambu yang kita inginkan seperti apa, speknya kita sepakat, langsung dia kirim ke tempat kita ke sini bambu bahan bakunya itu. Salah satu hambatan usaha ini adalah masalah infrastruktur pendukung seperti listrik. Ini yang speknya lebih tinggi, itu listrik memang harus lebih gede juga voltasenya, wattnya. Itu juga Pernah nggak Pak terkendala produksi karena listrik? Sangat terkendala. Karena ini di kampung ini Mbak ya, jadi paling sering mati lampu. Kita udah deadline, mati lampu, kita sama sekali nggak bisa kerja. Seberapa sering Pak mati lampu? Kalau di sini mungkin 1 bulan itu 3 sampai 4 kali. Tak hanya itu, bahan baku bambu berkualitas saat musim hujan juga menjadi kendala produksi terbesar. Umumnya masa panen bambu untuk produk kerajinan dilakukan saat musim kemarau. Untuk mengurangi kekurangan stok bambu, maka Utang dan para perajin akan mengumpulkan bahan baku bambu selama musim kering. Jenis bambu yang dipakai umumnya menggunakan bambu apus, bambu tali, dan bambu betung. Kalau dari teknologi yang dilakukan Pak untuk produksi ini kan pasti ada tuh, tadi saya sempat lihat di amplas ya tadi ya, di amplas, dan ada proses laminating juga. Itu perkembangannya seperti apa? Kalau dari teknologi semakin kesini semakin dibantu sama beberapa teman-teman dari ada dinas juga. Memang cukup membantu. Kalau dulu kita untuk membuat lubang saja, kayak membuat lubangnya lubang seperti apa tuh? Seperti ini, kita tuh dulu pakai paku. Pakai paku? Pakai paku. Manual? Iya manual. Jadi pakunya dimasukin ke kayu, kita diputar sendiri, otomatis sikonya bisa pecah, terus dia itu nggak presisi. Sekarang karena ada bor tangan, terus ada bor duduk, jadi kita dibantu. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, Untung dan para perajin lainnya dapat memproduksi sebanyak 30 hingga 40 produk kerajinan berukuran besar dan 100 kerajinan kecil setiap bulannya. Adapun produk amigdala lebih mengarah kepada produk dekorasi rumah seperti lampu, mangkok, gelas, kursi, serta beragam produk furniture lainnya. Mengambil tagline Bamboo for Everyday Life, Hari mengakui tidak akan menutup kemungkinan untuk membuat produk dari home decor ke wearable device seperti kacamata, dasi kupu-kupu, hingga produk fashion lainnya. Kalau nemu jalan buntu jangan langsung balik badan gitu ya. Kalau jalan buntu kan kadang-kadang siapa tahu itu pintu rahasia yang harus ada tombolnya, dicari secara detail. Untuk saat ini produk amigdala baru bisa ditemukan di beberapa gerai di Bandung, Jawa Barat. Hari menyatakan baru akan mulai menjajaki pasar eceran yang lebih luas dengan membuka toko-toko di kota-kota besar. Amigdala juga berniat memperkuat penjualan online-nya yang saat ini belum maksimal.
Mas Hari ini salah satu store yang juga bekerja sama Amigdala, Iya, pegang betul. stok Amigdala. Iya. Itu ada beberapa barang di sini, apa aja sih yang sebenarnya Kalau di sini kita menjadi naruh pasar retail? sekitar 3 barang sih. Ada tea set, terus ada coffee cup, sama candle holder. Ini salah satunya ya? Iya, itu salah satunya. Ini kan memang awalnya Amigdala itu dari home decor. Iya, betul. Ini salah satu produk Ini salah satu produk. utama. Ini termasuk produk terbaru yang kita buat. Karena sebelumnya kita bikin coffee cup, terus kemudian ternyata ada peluang pasar lainnya untuk yang tea set juga. Jadi kita coba penuhin permintaan. Oke. Kalau beranjak dari sini, kenapa yang ditaruh di toko-toko retail ini home decor? Soalnya kita melihat berdasarkan market survei, untuk yang home decor itu ternyata usianya yang 35 tahun ke atas. Nah, yang 35 tahun ke atas ini ternyata kalau kita kejar lewat online, sepertinya susah karena mereka akses atau kecenderungan untuk beli via online itu minim. Sementara untuk yang offline, terutama kayak salah satunya The Parlour ini cukup ramai ketika weekend di mana family yang datang di store tersebut. Dan oleh karena itu dengan target market yang family tersebut, home decor yang semacam ini jauh lebih mudah untuk ditawarkan. Tapi kalau misalnya bisa dikategoriin, Amigdala apakah memang khusus mau memfokuskan market families atau juga anak muda? Kita family dan anak muda sih. Soalnya kita memang ingin merich lebih banyak segmen lagi karena seperti kita lihat bambu bisa memiliki potensi ke banyak hal. Jadi kita mencoba untuk tidak target marketkan secara terlalu segmented, tapi kita coba mengklasifikasikan produknya sesuai target market yang berbeda-beda. Selain penjualan lewat galeri, Hari juga menerima pesanan dari hotel dan restoran yang ingin membuat nuansa alam bambu di ruangannya dengan harga yang terjangkau. Kliennya saat ini cukup banyak dari Creative Space seperti Creative Industry Center di Bali yang seluruh interiornya menggunakan produk Hari. Selain itu, beberapa coffee shop di Bandung, Jakarta, hingga Makassar juga menjadi konsumen dari Amigdala. Beragam produk Amigdala sendiri dijual dengan harga yang sangat terjangkau, dimulai dari Rp50.000 hingga Rp3 juta. Meski relatif murah, produk kerajinan bambu milik Hari ini telah go internasional. Hari telah mengirim produknya ke sejumlah negara seperti Australia, Jepang, Singapura, dan Korea Selatan. Menurutnya, konsumen Jepang merupakan pasar yang sangat menjanjikan untuk produk-produk berbasis bambu. Para konsumen dari luar negeri biasanya mengetahui Amigdala lewat sosial media, seperti Instagram maupun online shop yang bekerja dengan Amigdala. Meski sudah mulai berjualan lewat internet, Hari belum puas. Jalan ke sebelah sana, memang aku lihat beberapa Amigdala itu belum terlalu aktif secara online ya. Ya, Dan begitu juga dengan retail. ya betul. Itu kenapa alasannya? Karena untuk sementara ini kita masih mencoba melihat atau mencoba menerawang lah potensi market Indonesia secara retail untuk produk-produk berbahan baku lokal seperti bambu ini tuh seperti apa sih? Apakah mereka sudah bisa dalam hal maintenance-nya kah? Terus atau apakah mereka bisa dalam mengapresiasi bentuk-bentuk yang semi tradisional seperti ini, sehingga kita masih dalam tahap ngecek untuk si retailnya. Sementara kalau yang untuk di projectnya mungkin kita bisa jauh lebih besar porsinya karena target marketnya atau konsumennya sudah jelas, karena klien sudah pasti dalam bulk order. Jadi, Tapi kalau tidak melalui retail, promosi untuk bisa akhirnya mendapatkan proyek ini lewat mana biasanya? biasanya kita melalui networking dan juga kita lewat exhibition. Jadi di exhibition itu sendiri kita selektif terhadap eksibisi yang kita ikutin. Nah, itu eksibisi furniture, home decor, atau craft. Sehingga orang yang datang ke sana memang khusus untuk mencari produk-produk yang seperti kita. Saat ini, Hari tak hanya mengembangkan bisnis Amigdala Bambu. Ia juga aktif mengajar produk desain di 2 universitas di Bandung. Bahkan Hari merekrut beberapa mahasiswanya sebagai desainer perusahaannya. Awal mula sama Kak Hari ini, itu karena waktu itu ada mata kuliah tentang mata kuliah studio, terus harus kerjasama sama UKM-UKM gitu, kayak bisnis-bisnis startup. Terus habis itu
bareng sama Kak Hari dan ternyata terus sampai sekarang. Tidak hanya para mahasiswa, para perajin yang bergabung juga merasakan manfaat dari usaha bisnis ini. Awalnya para perajin bambu di Kecamatan Selawi sudah mulai lesu karena nilai jual hasil kerajinannya tidaklah terlalu menjanjikan. Akibatnya banyak perajin yang beralih profesi menjadi buruh pabrik dan pergi ke kota besar. Namun dengan adanya pesanan dari Hari, para perajin ini tetap dapat tinggal di desa melakukan aktivitas mereka serta memasarkan hasil produk kerajinannya. Dengan konsep bisnisnya, Amigdala mampu menyabet berbagai penghargaan nasional maupun internasional, mulai dari Best of the Best Bravakasa Design Challenge 2014, Merit Prize of Inacraft Award 2015 kategori keramik, hingga juara pertama kategori industri kreatif Wirausaha Muda Mandiri 2016. Menjalankan roda bisnisnya selama ini bukanlah tanpa hambatan. Hari mengakui telah beberapa kali ditipu oleh konsumen. Namun hal ini tidak membuat Hari patah semangat. Ia tetap melanjutkan usahanya. Hal ini sejalan dengan arti nama Amigdala yang menjadi nama usahanya. Amigdala merupakan bagian otak yang mengatur emosi dan estetika. Dengan berpikir dan berkreasi, Hari berharap akan ada keseimbangan dan motivasi untuk bertahan hidup. Dengan semangat itulah, Hari terus melangkah dalam mengembangkan usaha miliknya, serta tidak takut bersaing dengan produk impor yang serupa. Kalau nemu jalan buntu jangan langsung balik badan gitu ya. Kalau jalan buntu kan kadang-kadang siapa tahu itu pintu rahasia yang harus ada tombolnya, dicari secara detail di sebelah mana sih. Dan itu kadang-kadang banyak sekali anak muda yang baru mulai wirausaha terus mentok tuh, mumpung masih muda kita switch aja nih, ganti bisnis lain atau switch ganti cara lain gitu. Padahal kalau diulik-ulik lagi ternyata kalau dia tetap stay di situ ternyata jauh lebih maju lagi. Masih banyak mimpi serta harapan yang ingin Hari raih melalui bisnis miliknya. Tidak selalu tentang materi, namun Hari berharap agar potensi kearifan lokal para perajin bambu di desa tetap dapat terus terjaga. Amigdala bukan satu-satunya pemain di bidang furniture. Pengrajin furniture asal Surabaya bernama Dus Duk Duk juga menawarkan konsep ramah lingkungan yang berbeda dengan furniture konvensional lainnya. Dus Duk Duk merupakan startup furniture yang lahir dari tangan kreatif 4 mahasiswa desain produk Institut Teknologi 10 November Surabaya. Berawal dari pengembangan proyek saat duduk di bangku kuliah, Angger Wiranata, Arif Susanto, Indra dan Oktiana memutuskan untuk melanjutkan karya tugas mereka menjadi sebuah bisnis. Ini Mas Angger ya? Ya, betul. Dus Duk Duk. Ya, Iya, ini tempat produksinya. ini kita produksi di atas. Kalau dari namanya Dus Duk Duk sendiri itu dari mana? Dus Duk Duk itu sebenarnya kardus untuk duduk. Jadi produk pertamanya ini kursi. Seperti ini ya? Ya, jadi produk pertamanya Ini kursi yang menginspirasi namanya Ya, juga. jadi kardus untuk duduk, dus duk duk gitu. Kalau pembuatan kursi ini sendiri kayak gimana sih? Apa bedanya sama Jadi kursi-kursi? kalau kelebihannya kenapa sih dengan produk yang lain gitu. Yang pertama kita pakai material yang baru, material alternatif gitu ya. Jadi selain kayu, selain besi gitu, kardus juga bisa gitu. Dan ini flat, jadi kita bongkar pasang nggak pakai lem? tanpa lem. Jadi sistemnya kuncian. Jadi ini kalau dibongkar Ini bisa. Nah, jadi kalau kita bongkar dia akan flat. Pembagian kerja pun dilakukan. Angger bertindak sebagai ketua sekaligus konseptor dalam tim, sementara Indra di bagian marketing dan grafis, Arif di bagian administrasi dan keuangan, sedangkan Oktiana bertanggung jawab pada bagian produksi. Guna menarik minat pasar, Dus Duk Duk juga menerima special order, misalnya penambahan gambar karikatur pada furniture.
Oke, dari pertama kali kita buka, owner sudah mulai melihat siapa saja desainer-desainer lokal yang bisa diajak kerjasama, dan salah satunya adalah Dus Duk Duk. Dari kerjasama yang kita lakukan saat ini adalah partnership. Partnershipnya seperti apa? Dus Duk Duk bisa memberikan apapun yang mereka mau kerjakan, dikirim ke kami kerjakan secara potongnya. Kami tidak ikut-ikut dalam proses misalnya finishingnya, perakitan kami tidak ikutin, tetapi kami selalu memberikan masukan bahwa ini bisa dipotong, ini tidak bisa dipotong, kayak begitu. Itu yang bisa kita lakukan sama Dus Duk Duk. Dan kita juga partnership ini, kita juga benar-benar yang dalam Dus Duk Duk bikin satu produk baru, kami desain sama-sama, kami bicarakan, kami meetingkan sama-sama, dan dia bisa pakai alat kami sesuka mereka, dan itu bebas untuk mereka. Itu yang bisa kami berikan Dus Duk Duk. Meningkatnya sangat tajam ya, kalau zaman dulu mereka masih sangat kecil-kecil kayak begitu. Sekarang kami eventnya udah mulai bukan lokal, tapi memang sudah nasional, bahkan sampai luar juga begitu. Apa yang mereka kerjakan, kalau dulu biasanya cuma sebatas kursi, meja, sekarang mereka benar-benar sudah bikin yang event besar, mereka harus pikirin strukturnya, salah satunya di Buddha kemarin, 8 meter, itu dari 2.000 piece, lebih dari 2.000 piece mereka sudah harus kerjakan itu sekarang. Nah, sekarang levelnya mereka sudah berbeda dari pertama kali awal yang hanya memikirkan part-part kecil, sekarang mereka lebih ke exhibition event kayak begitu. Dus Duk Duk awalnya hanya memproduksi furniture seperti kursi dan meja. Namun perlahan banyak pesanan dengan beragam bentuk seperti hiasan dinding, plakat, produk interior, hingga mainan anak-anak. Kalau untuk produksi satu furniture misalnya, itu butuh waktu berapa lama? Kalau dulu awal kita waktu riset itu hampir 2 minggu. Itu karena kita manual gitu. Terus akhirnya kita partnership dengan UniArt, dia punya mesin, kita collabs bareng. Jadi Dan produktivitasnya langsung meningkat. bisa meningkat. Untuk satu kursi kita bisa nggak sampai 1 hari sih udah bisa cutting gitu. Kalau Hitungannya dari jam. banyaknya produksi sendiri itu 1 bulan bisa berapa? Kalau secara produk bisa set sih, beberapa set gitu kita bisa. Cuman kan yang paling banyak sekarang akhir ini tahun ini kita banyak di instalasi sama dekorasi. Jadi satu set dekor untuk acara tertentu gitu kita biasanya 1 bulan timelinenya gitu. Bahan baku kertas kardus diperoleh dari penyuplai di daerah Mojokerto. Kardus-kardus ini dibeli secara kiloan. Dalam sekali beli bisa mencapai 1 kuintal kertas kardus. Kalau untuk pameran sendiri udah sering ikut, Mas? Pameran sudah di Surabaya sendiri, di Jakarta kita juga pernah juga. Kalau di Jakarta sering atau pernah ke luar negeri bahkan? Ke Jakarta kita baru 2 kali, ikut untuk Bravakasa kemarin sama Ivina. Insya Allah bulan depan kita ke Malaysia. Oh, Gitu. untuk? Kita di sana ada ASEAN Showcase, jadi kita perwakilan dari Indonesia untuk pamerin produk kita gitu di sana. Dus Duk Duk sendiri tidak mematok harga maksimal karena setiap pesanan akan disesuaikan dengan tema kreasi serta keinginan pelanggan. Dalam 1 bulan, Dus Duk Duk mampu meraup omset puluhan hingga ratusan juta rupiah. Coba kan, Mas? Boleh. Hasil yang bisa kita dapatkan dari mainan-mainan yang tadinya dibungkusnya seperti ini. Dan itu partnya yang lubang-lubang tadi. Iya, dan semua berasal dari papan rata seperti ini dan akhirnya bisa menjadi 3D seperti ini ya. Seperti pengusaha lainnya, ketika merintis usaha dari awal, Angger menemukan banyak sekali rintangan dalam mengembangkan bisnisnya. Namun hal tersebut tidak pernah mematahkan semangat Angger untuk terus mengembangkan usahanya. Kalau untuk ekspansi, Mas, mungkin mau pindah relokasi di Jakarta atau Ekspansi ke kota-kota besar lainnya? kota-kota besar pengennya sih ada kita pengennya ada workshop gitu, terus pengen gabungin semua apa ya yang suka sama kardus. Saya yakin di Indonesia belahan lain pasti banyak yang suka bikin kardus, kita pengen gabung itu semua gitu. Tidak hanya sekedar mencetak penjualan, Dus Duk Duk juga ingin agar karyanya bisa lekat dengan sebuah komunitas dan budaya masyarakat.
Mereka aktif mengajar dan memberikan workshop tentang kreasi kardus pada anak muda di Surabaya. Angger berharap para generasi muda dapat bersemangat dalam berkreasi dan menghasilkan inovasi karya yang mampu membuka peluang usaha baru.